Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua akan dibahas tentang visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan. Pertama, merumuskan visi perusahaan. Kita lihat dulu apa itu definisi visi. Visi adalah deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Atau visi juga adalah pandangan jauh ke depan atau wawasan yang luas kemana dan bagaimana perusahaan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi berisi gambaran yang menantang tentang keadaan nantinya di masa depan dan merupakan kondisi yang ideal yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan perusahaan di masa depan. Kemudian kita lanjut kepada dasar-dasar perumusan visi. Visi hendaknya mencerminkan apa yang hendak dicapai organisasi, lalu memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan-gagasan strategis di perusahaan. Kemudian memiliki orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran di dalam organisasi di perusahaan, serta mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi tanpa keterbatasan dimensi waktu. Selanjutnya adalah merumuskan misi perusahaan. Kita lihat pengertian dari misi. Misi adalah tatanan atas nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan, sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi bermanfaat memberikan pedoman kepada pihak manajemen dalam memutuskan suatu kegiatan dan memusatkan kegiatan tersebut. Ini adalah dasar-dasar merumuskan misi perusahaan. Di antaranya adalah pertama, mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. Lalu, mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau diupayakan, misalnya dari segi produk, konsumen, ataupun sasaran perusahaan. Lalu, harus memperhatikan masukan dari stakeholder, serta tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, namun ada dasar pengalokasian sumber daya dan penetapan tujuan, tanpa adanya dimensi waktu dan tolak ukur tertentu. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam misi sebuah organisasi. Pertama adalah adanya produk ataupun jasa inti yang dihasilkan. Yang kedua, ada target pelanggan dan pasar. Yang ketiga, teknologi yang digunakan atau fungsi inti yang dilaksanakan. Yang keempat, tujuan perusahaan, survival, pertumbuhan, profitabilitas. Kemudian filosofi organisasi, konsep diri organisasi, serta citra publik atau public image. Lalu kita lihat tujuan perusahaan. Tujuan merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang konkret dan terukur. Pernyataan tujuan adalah sebuah foto dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun ke depan dan merupakan perjalanan untuk mencapai visi. Karena pernyataan tujuan adalah gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, target yang dibuat, pernyataan tujuan perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai perusahaan secara konkret dan terukur. Dengan melihat tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi tersebut telah mengarah pada visi yang ingin dicapai. Inilah teori yang diungkapkan oleh Lewis et al. Tahun 2011. Berikut adalah dasar-dasar dari penetapan tujuan. Pertama adalah adanya pangsa pasar, biaya terendah, pelayanan, keuntungan, inovasi yang tinggi, serta efisien dan tanggung jawab sosial. Lalu kita lihat tujuan perusahaan lagi. Tujuan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, dia simple atau sederhana. Yang kedua, measurable, artinya adalah jelas dan konkret serta mampu memotivasi karyawan. Yang ketiga, applicable, artinya adalah layak serta perusahaan itu mampu untuk melakukannya. Yang keempat adalah reliable, atau sesuai dengan harapan perusahaan serta mengikuti zaman. Lalu ada timeable, tujuan harus memiliki tenggat waktu dalam pencapaiannya. Ini disingkat dengan SMART, S-M-A-R-T. Lalu berikutnya adalah sasaran perusahaan.
Tujuan utama perusahaan dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil lagi yang disebut dengan sasaran. Sasaran perusahaan ini adalah jabaran dari tujuan perusahaan sebelumnya, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Agar sasaran tadi bisa dicapai dengan efektif dan efisien, maka sarana perusahaan harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator yang lebih rinci. Nah, ini adalah untuk memudahkan dalam menentukan sasaran usaha, sebaiknya perusahaan memiliki hal-hal sebagai berikut. A. Sumber daya manusia. Perusahaan harus menentukan apakah pengetahuan dan keterampilan wirausahawan atau karyawannya akan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman atau tidak. Lalu yang B, sumber daya keuangan perusahaan harus dapat menentukan hal berikut ini. Besarnya tingkat efisiensi yang akan dicapai, lalu margin bersihnya yang diinginkan berapa, lalu laba yang diinginkan berapa, dan dana yang dibutuhkan untuk investasi itu berapa. Yang C, kemampuan menghasilkan laba-laba bersih yang akan dicapai hendaknya bisa meningkatkan melebihi indeks dari biaya hidup. Jika tidak, maka wirausahaan akan ketinggalan dalam usahanya. Yang D, kedudukan pasar wirausahaan harus bisa menentukan apakah perusahaannya mempunyai kedudukan di pasarnya sebagai penguasa pasar atau sebagai pengikut pasarnya saja. Yang E, sarana kerja yang dimiliki telah digunakan dalam waktu lama akan diganti atau diperbaiki. F, pengembangan usaha seorang wirausahaan yang mengelola usahanya perlu meningkatkan dari segi penjualan, laba, aset, unit usaha, dan organisasi kerja. Kemudian kita lihat falsafah perusahaan, yang merupakan nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Ini adalah orientasi dari falsafah perusahaan, yaitu profesionalisme, integritas, pelanggan, serta perbaikan yang dilakukan tanpa henti. Kaitan antara visi, misi, goal atau tujuan, objektif atau sasaran, dan falsafah perusahaan ini merupakan suatu mata rantai yang saling memiliki ketergantungan dalam menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Baik, sekian pertemuan kedua. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah diserap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.